Di Aceh memang ada nih otonomi daerah kan. Ini menarik nih kita ngobrol masalah agama. Orang Aceh, aduh bahaya nih Aceh ini, orang Aceh. Wah muka emaknya nih Aceh. Bahaya pokoknya, jangan sampai ketemu orang Aceh. Iya. Kalau bicara hukum cambuk ini agak kejam kadang kalau orang dengar pertama. Tapi ini santai aja, kita ngobrol santai aja. Jadi kebetulan juga sih, selain mau buat video atau podcast gitu, kebetulan juga sih aku jumpa orang kayak kamu. Nah, gimana tuh? Kalau menurut pandangan aku sih, selama aku kenal Oscar, jadi kapan? Waktu itu gak sih di hotel, tahu nggak tuh? Di hotel. Di hotel tahu lah dikit. Ya sesuai ekspektasi yang aku lihat sih. Gue pertanyaan tuh pertama ya, kan aku kan nyari orang Aceh. Aduh bahaya nih Aceh ini, orang Aceh. Ya kan pertama kan ya biasalah, kan aku kan orangnya kan tahu lah Aceh kayak gimana nih. Aceh siapa nih? Wah muka emaknya nih Aceh. Bahaya pokoknya, jangan sampai ketemu orang Aceh. Iya, kata orang muka aku kayak gama, padahal orang nggak tahu gama. Maksudnya agak sangar gitu. Aku juga nggak tahu, tapi ya biasa aja sih menurutku ya. Heboh di berita bagaimana gitu. Kayak mana yang di berita? Gimana? Banyak peraturan apa? Ini gimana sih? Takut kalau misalnya kan yang aku menurut pendapatku ya, kalau misalnya di Aceh kan kayak anti Kristen atau gimana gitu kan. Iya itu. Aku sering dengar itu juga. Bahaya nih kalau aku bisa cegat nih. Kamu Kristen ya? Iya. Ya, aku Muslim Aceh. Ya makanya itu. Kalau aku ngomong-ngomong misalnya kan, kalau aku pendapatku ini misalnya tentang Alkitab apa gitu. Wah, janganlah, nggak boleh apa gimana kan. Harusnya yang muslim gitu. Wah ini haram atau nah takutnya gitu kalau misalnya diskusi ini kalau muslim kapan biasanya kan ini mulai bosen akhirnya gitu. Iya. Oh kamu punya banyak teman muslim lah sebelumnya? Enggak. Cuma lihat di kita aja semana gitu. Dan aku mulai kayak was-was itu waktu di kerjaan kan Jakarta. Kalau di sebelumnya kan biasa aja gitu. Kalau baru kebuka mataku tuh waktu di Jakarta kan ada muslim banyak, kan apa ketemu teman. Sama aja, aku di situ juga, di Jakarta juga banyak ketemu teman yang beda-beda. Aku kan Aceh nih, Acehnya Aceh Timur di kampungnya. Di Aceh tempat aku itu memang hampir 100% sih muslim. Kemana aku lihat di bagian Aceh Timur kan, muslim semua. Kecuali ada itu satu daerah Aceh Timur, tapi sekarang bukan lagi Aceh Timur, Langsa. Itu kalau orang baru datang ke situ mungkin ngiranya itu muslim semua juga. Tapi ada satu tempat, ada gereja juga di daerah mana, aku lupa namanya kan, di Langsa itu. Tempatnya enggak di tengah kota, tapi ada gereja juga gitu. Dan selain gereja kayaknya orang beragama Buddha ada juga gitu. Banyak orang Cina juga itu. Oh ada ya? Yang di Langsa dia. Tapi di Aceh. Harus pakai jilbab ya? Ini banyak orang nanya. Nggak harus sih. Yang di Aceh memang ada nih otonomi daerah kan. Ini menarik nih kita ngobrol masalah agama. Aku suka sebenarnya ngobrol gini diskusi. Karena aku orangnya suka berteman sama orang yang berbeda sih. Yang terbuka lah pikiran. Terbuka, berbeda kayak gitu. Karena sebenarnya kan aku jadi cerita kemana-mana. Fokus topik dulu. Tadi sampai mana? Masalah harus. Emang di Aceh itu kan ada peraturan otonomi daerah, dikasih otonomi khusus, boleh buat peraturan sendiri kan. Salah satunya dibentuk WH itu kayak polisi, tapi merazia orang-orang yang berpakaian ketat, berpakaian menampakkan aurat menurut agama ya, menurut agama Islam. Dah, itu yang diwajibkan yang semuanya beragama Islam. Yang contohnya kayak daerahku di Aceh Timur tuh, itu memang hampir semua Islam. Ada juga sih yang bukan Islam, ada orang Cina juga gitu, tapi sedikit ya. Mereka di kawasan sendiri juga, tapi yang Islam yang diwajibkan gitu. Dan WH itu pun wajah orang Aceh dengan Cina kan jauh beda gitu. Indonesia aja jauh beda kan, pasti tahu. Tapi kalau misalnya campuran nih Aceh sama Cina itu kan gabungan kan, harus tunjukin KTP enggak apa gimana? Ini aku ini, kalau misalnya enggak gitu. Enggak harus. Karena gini. Masalah agama itu gini sebenarnya, simple sebenarnya. Orang yang bikin ribut. Ketika dirazia nih, polisi WH tadi,
yang raja yang harus pakai jilbab tuh. Kamu tinggal bilang aja kalau kamu Kristen. Karena gini, dalam Islam itu kalau kita Islam tapi kita bilang Kristen, itu ada istilahnya murtad ibaratnya. Nggak boleh kita mengakui berbohong apalagi masalah agama atau masalah Tuhan gitu. Jadi nggak mungkin orang Islam ketika dia nggak pakai jilbab tiba-tiba ngaku Kristen. Kalau dia ngerti. Nah, jadi ketika bilang Kristen ya udah nggak apa-apa gitu. Terus kalau misalnya olahraga nih, harus nggak pakai training yang panjang? Kan ada yang pendek kan, misalnya kalau sepak bola kan pakai yang pendek. Kalau masalah itu, kalau yang muslimnya wajib menutup aurat sih. Nggak harus pakai training atau enggak. Kalau harus pakai training, karena langsung ada contohnya nih. Nih. Ini ada namanya leg sleeve nih. Ini cuma bukan short ya, leg sleeve yang dipakai pemain basket tuh. Sorry ya, itu. Ini cuma sampai sini nih. Nah, sampai sini karetnya. Kan aurat laki-laki itu kan antara lutut dan pusat. Pusat sampai lutut. Antara kan. Tutup ini sampai sini udah boleh. Jadi nggak mesti training. Ini aku kan pakai celana pendek juga. Gitu. Ibaratnya tutup auratnya gitu aja. Nggak mesti training deh. Gitu. Terus tadi kan peraturan kan menurut apa? Otonom satu daerah. Jadi setiap daerah beda-beda dong. Di Aceh sama semua. Di Aceh. Otonom daerah itu yang di Aceh nih kita ngobrol. Kalau daerah di Indonesia beda-beda itu, iya kan? Enggak, maksudnya Aceh kan ada kecamatan, ada gitu. Oh iya, itu enggak sama. Oh sama semua. Sama semua. Iya, sama semua. Terus kalau misalnya kayak hukum cambuk itu kan gimana? Nah, ini menarik nih hukum cambuk. Aku belum lihat langsung di depan mata langsung sih. Cuman sering berita karena dekat kan. Aku tinggal Aceh Timur nih. Hukum cambuk itu di provinsi Acehnya tuh, ibu kota provinsi Banda Aceh. Banda Aceh itu ibu kota provinsi paling ujung Pulau Sumatera tuh. Ya, di situ. Nah, di situ ada hukum cambuk. Nah, hukum cambuk ini dalam satu sisi menarik. Bahkan pengakuan orang yang bukan muslim, yang non muslim di sana dia minta hukuman itu aja. Lebih ringan. Lebih apa namanya? Lebih cepat lah gitu. Iya, lebih cepat, lebih ringan. Cuman tahan malu aja kadang. Ya dia ngapain malu orang dia boleh. Kalau itu. Iya ada yang kayak gitu. Dan tapi kalau dari sisi Islamnya sendiri itu hukuman yang memalukan itu. Bukan memalukan, nggak sesuai sih. Nggak sesuai. Karena kalau bicara hukum cambuk ini agak kejam kadang orang dengar pertama. Hukum cambuk itu, cambuk yang sebenarnya itu dicambuk, dipilih algojo yang paling kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, saat nyambuk itu buka lengan selebar-lebarnya, nyambuk sekuat-kuatnya. Tapi kelihatannya aku lihat tuh sampai segini doang. Iya, makanya itu orang pilih hukuman itu. Apa? Itu cuma simbolis. Makanya kalau bisa-bisa kan mungkin kalau orang terlalu ekstrim gitu berpendapat melecehkan hukum kan. Kalau terlalu ekstrim mungkin atau bagaimana. Nah, tapi ya gitu, kalau masalah hukum cambuk ya cuman gitu doang sih, untuk malu-maluin doang. Malu-maluin. Terus kalau masalah hukum itu memberatkan, kalau hukum yang dilakukan nggak memberatkan, bahkan yang aku bilang tadi orang non muslim dia milih itu biar lebih cepat. Nah, berarti kan nggak memberatkan ya. Terus sama kalau misalnya ada hukum cambuk nih, dikasih itu pengumuman nggak ini akan jadi misalnya ditoa atau gimana? Iya, itu dikasih. Tahu. Nah, dan ini kontroversi kan. Nah, ini kita bahas. Ini menurut pengetahuan aku, agama yang aku ketahui. Aku sebagai orang biasa lah, sebagai orang umum, orang Aceh umum biasa. Tapi bukan yang jago gali agama. Gini, yang dihukum cambuk itu menurut kamu yang kamu tahu apa aja? Yang dihukum cambuk tuh yang ngelanggar. Ya mungkin bukan ngelanggar itu yang bukan ngelanggar kayak undang-undang atau gimana, tapi itu ada lagi di kayak misalnya di Aceh. Misalnya kayak ya syariat Islam. Nah, itu dicambuk gitu. Betul, tapi itu bukan dari peraturan undang-undang gitu. Benar. Dan yang dihukum Islam itu di Aceh itu, yang dihukum cambuk itu yang melanggar syariat Islam yang berat. Di Islam itu yang berat yang melanggar itu berzina yang dihukum cambuk. Tapi kalau mabuk, aku nggak tahu sih mabuk dihukum cambuk. Tapi yang aku tahu, dan yang saat kita kan di Aceh itu kan selalu ada pendidikan agama tuh malam harinya, walaupun nggak secara formal. Kalau yang formal lebih itu lagi, cuman aku yang non formalnya kan, yang ada tiap malam tuh menasah namanya, di menasah pengajian tuh, itu lebih ditekankan yang berzina dihukum cambuk. Yang berzina, yang belum sama-sama belum punya istri, suami, pasangan berzina, itu hukum cambuk. Yang udah ini istri nih, dia punya suami, tapi dia berzina nih, berhubungan dengan orang lain, selingkuh, sampai berhubungan dan ada saksi dan jelas. Nah, itu dirajam namanya.
dirajam itu lebih parah lagi. Pakai batu tuh. Dan itu ada hitungannya nggak? Kayak cambuk. Kalau cambuk yang sama-sama itu tadi, hitungannya sampai 100, ada hitungannya. Iya, Masalah 100. Dah, yang belum ada pasangan ini, cambuk itu kan kuat satunya. Yang sebenarnya kan sekuat-kuat tenaga. Kan kemungkinan mati atau sakit kan cuma 2. Kan berdarah-berdarah sampai mati kan kejam kalau kita dengar kan. Sampai mati, kalau nggak mati ya diobati. Nah, itu ada sampai batas. Kalau nggak salah 100 lah berapa? Aku lupa ya. Iya. Hitungannya juga. Ya gitu hukuman cambuk sebenarnya. Dan ini lagi yang paling penting. Ini kalau kita lihat, kalau orang cuma tahu dari sisi hukuman cambuk itu, kan pasti orang menilai kejam kan, kayak gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, gini, kamu ngelaporin seseorang berzina, berhubungan, kamu sendiri ngelaporin, itu yang dicambuk kan orang yang berzina itu, kamu yang dicambuk. Nah, kan harus nunjukin buktinya dong. Iya, intinya gini, ini bertentangan yang pengumuman tadi ya, yang kamu tanya, saat cambuk diumumkan tuh. Nah, ini orang berzina itu kita tahu nih, kita nggak boleh buka aib orang itu. Itu aib di Islam tuh sangat betul-betul dijaga. Karena sejatinya kita belum tentu lebih baik dari dia. Dosa yang dia lakukan itu dosa besar itu. Tapi kita lakuin dosa besar yang lain lagi yang lebih besar yang kita nggak sadar apa. Contohnya yang ngelawan orang tua itu udah dosa besar kali. Udah jenjang dosa besar kan. Itulah ini yang dicambuk itu orang yang berzina yang ada saksi 4 orang lagi kalau nggak salah. Harus minimal ada minimalnya 2 orang atau 4 orang dan laki-laki lagi. Saksi jelas dia melihatnya dengan jelas orang itu berhubungan dan baru boleh dilapor, baru boleh dicambuk. Ibaratnya nggak boleh sembarangan. Kalau kita ngelapor sembarangan, kita yang dicambuk yang ngelapor. Itu yang satu. Yang kedua gini, dari sejarah aja kan kalau Islam itu Nabi Muhammad kan, Nabi yang terakhir kan. Ada orang perempuan ini datang ke Nabi Muhammad, dia ngaku sendiri kan, udah bener-bener kan, ngaku dia minta dicambuk karena dia takut berdosa nih, minta dicambuk. Tapi Nabi Muhammad malah bilang, mungkin cuman berpegangan tangan aja, enggak, mungkin cuman berciuman aja, maksudnya enggak langsung dijudge gitu, sampai dia ngaku semua itu memang betul-betul dia minta. Terakhir perempuan itu dibilang dia sedang hamil, ya udah tunggu nanti melahirkan, habis itu balik lagi udah melahirkan, anaknya sedang menyusui, ya udah balik lagi nanti kalau anaknya udah habis menyusui, sampai kayak gitu. Maksudnya kita nggak boleh langsung menjudge, menghukumi kayak gitu. Dan yang hukum cambuk itu harus di Islam tuh nggak boleh sembarangan, harus ada peraturan ditegakkan dengan benar syariat Islam, dan harus ada kadi. Kalau dalam Islam misalnya kadi, atau yang menghukum itu apa? Mahkamah lah. Mahkamah. Bukan, yang mengambil keputusan hakim. Harus ada hakim yang benar-benar gitu. Dan hakim yang boleh ambil keputusan antara itu. Kalau enggak kayak gitu, kalau kita melakukan ajaran secara sembarangan, ya udah habis tangan tuh orang di Aceh dipotong. Karena apa? Mencuri kan potong tangan kan. Kamu mencuri punya aku ambil tangan kamu langsung. Karena syariat Islam kan enggak kayak gitu, harus ada hakim yang benar. Itu benar. Terus ngomongin tentang sholat gitu. Itu kalau di Aceh tuh misalnya sholat itu harus tepat jam 12 harus sholat semua. Terus kalau misalnya ada kegiatan ini gimana? Kalau masalah sholat itu gini. Sholat itu Jumatan aja ya, Jumatan aja. Jumatan. Jumatan itu sholatnya wajib bagi laki-laki yang pertama. Dan memang waktunya ditentukan. Kadang waktunya ada rentang waktu, tapi nggak harus langsung gitu, nggak harus, cuman lebih cepat lebih bagus, itu pertama. Dan masing-masing daerah kan beda-beda kan, waktunya itu tergelincir matahari sedikit. Matahari kan di tengah nih, lewat sedikit kan, kalau jam beda-beda gitu. Ada di Jakarta tuh jam 12 kalau nggak salah aku, mulai duhur kan. Udah dari mulai itu udah mulai masuk waktu Jumat. Dan kalau kita pikir telat sedikit nggak apa-apa, selama khutbah yang wajib, ada khutbah ada yang wajib tuh, sama sholat belum selesai, itu masih bisa, cuman pahalanya nggak sebesar di awal, tapi bisa. Dan gini lagi, kalau kita ada kerjaan, misalnya kita sebagai kesehatan nih, kita lebih wajib menyelesaikan pekerjaan kita karena kan berhubungan dengan nyawa orang. Gini, sholat itu hubungan kita antara Tuhan, sedangkan pekerjaan tadi hubungan kita antara manusia, apalagi ke pasien kan wajib tuh. Itu hal wajib juga, cuman orang lupa kan. Kadang
Kadang orang mikir lebih wajib pada Tuhan, padahal Tuhan mewajibkan kita juga bersama manusia gitu kan, hubungan tanggung jawab kita sama manusia. Dan itu sama-sama wajib. Ketika kayak gitu, itu boleh kita telat sholat sendiri, boleh. Tapi kalau misalnya kayak dagang gitu, Kalau dagang itu ditutup sih, karena dagang kan bukan hal darurat. Nah, gitu. Kalau misalkan biasanya aku lihat nih di mana, di Sunter atau kemana kan ada masjid, terus ada yang dagang gitu. Di dalam masjid? Ya, bukan dalam, di luar. Di luarnya kan ini kan rame kan. Nah itu kan kayak katanya sih banyak pembelilah apa gimana, itu boleh di sekitaran masjid gitu. Itu ikutan itu menurutmu tuh ikut Jumatan atau gimana? Selagi berjualan ikut Jumatan atau gimana? Kalau yang dagangnya bukan muslim sih nggak apa-apa. Tapi kalau kan nggak tahu itu muslim apa enggak itu. Kalau dia memang muslim, bagi dia ya, hukum bagi dia, ya selama Jumat itu dia tutup toko, ya 1 jam doang itu tutupnya. Kalau udah pulang Jumat buka lagi. Ya nggak, maksudnya kan kesempatan, selagi kesempatan kan pada ngumpul-ngumpul di sini, terus ada yang mungkin ada yang telat atau gimana, kan capek kan lari ngejar itu, ya dia buka. Selagi dengerin khotbah juga. Dalam Islam nggak boleh sih. Nggak boleh karena ya ada peraturannya, tutup saat Jumat mulai khutbah. Kan khutbah itu kan kita sendiri wajib dengar, dan dengar itu nggak di luar, di dalam masjid. Dalam masjid. Itu sih. Tapi kalau gini ya, kadang salah paham juga sih. Ya sebenarnya hukum Islam itu mengikat orang Islam aja gitu. Gitu aja sih. Terus lagi nih masalah apa namanya, kayak sholat di jalan tuh, menurutmu gimana? Kalau sholat di jalan haram menurut aku, karena mengganggu lalu lintas. Ya kan ketabrak nanti. Iya, itu haram. Enggak, kalau sholat dimanapun nggak mengganggu orang, itu enggak boleh. Sholat sebenarnya gini sih, kalau ini pandangan aku aku berteman tuh, aku nggak membeda-bedakan agama, tapi tingkat kereligiusan itu ada apa namanya? Ada nilai plus bagi aku, karena aku pernah di Jakarta nih, teman aku Kristen ini dia awalnya Protestan, tapi sekarang dia katanya ini apa namanya, yang hari Sabtu Advent ya. Nah, aku bahkan dari dia aku malah merasa lebih rajin beribadah, karena dia apa-apa berdoa. Orang teman yang Kristen lain gitu juga sih. Bahkan aku suka teman sama dia, karena gini pandangan aku, kita ini kan itu kan keyakinan kita kan, dan yang memberi keyakinan siapa kan, Tuhan. Ya kan, kecuali kita berbohong ya. Nah ya udah, keyakinan teman aku ini dia Kristen, dia setia sama Tuhannya, pasti dia patuh apa yang dibilang Tuhannya, otomatis dia baik kali sama aku. Iya, kenyataannya kayak gitu. Bahkan aku puasa dikasih buka puasa ke aku, maksudnya baik kali lah. Aku ingat jadi sedih aku. Ya maksudnya aku kayak pernah kayak jumpa teman salah satu terbaik, ya itulah ibaratnya. Terus ada berita lagi nih, ini kan dari Jepang kan. Terus kalau misalnya apa namanya, Jepang kan mayoritas kayak Shinto gitu, Kristen juga nggak ada. Yang paling nggak kan mulai lah imigran itu dari India bawa muslim, terus sholat di pinggir jalan. Menurutmu gimana? Ya kembali ke pasal tadi, kalau kita melanggar gini dalam Islam tuh, kita bertamu ke rumah orang, kalau kita mengganggu rumah yang kita datangi itu ya dosa hukumnya. Kita nggak bisa pakai alasan agama atau apapun. Contohnya yang datang ke Jepang tuh, yang sholat sembarangan tuh, kalau di tempat orang pertama kamu minta izin. Kalau dia kasih, ya kamu sholat. Kalau tempat umum kira-kira mengganggu, ya kamu jangan sholat di situ. Banyak menurut aku tempat lain, tempat tunggu, tempat lain, di situ sholat. Bahkan Tuhan juga memaafkan kan kalau kita nggak ada tempat. Karena ini tadi apa, hubungan kita bukan ibadah itu, kalau dalam Islam kalau orang ngerti sebenarnya ada antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan manusia juga. Nah, kayak gitu. Karena intinya sebenarnya kan ada istilah rahmatan lil alamin tuh. Ketika kita jadi muslim yang baik, kita taat kepada Tuhan, berarti yang lain itu harus merasa senang dengan kita. Habib Jafar lah. Iya benar. Ya itulah. Intinya kayak gitu. Kalau mengganggu orang, intinya mau dia alasan sholat, mau alasan apapun, apalagi berzikir dia gini, dosa. Kalau mengganggu orang. Terus kan aku juga dulu kan pernah tuh lihat apa namanya, kayak sholat di tunnel di mana di bawah itu loh.
di Cikatetsu kan ada tuh kayak lorong itu kan penyeberangan itu. Nah kadang-kadang kan itu kan juga ada tuh, tapi di TV dulu, tapi sekarang udah tertib lah. Itu juga nggak boleh. Itu aku aja yang agama Islamnya dangkal, aku tahu sih itu nggak boleh kalau mengganggu orang, apalagi mengganggu fasilitas umum, paling nggak boleh ganggu dalam Islam, paling nggak boleh diganggu. Itu sih ya gitu. Gini kan, kalau kita lihat secara mendalam, sholat itu kan hubungan kita antara Tuhan. Ini lingkungan muslim, anggaplah lingkungan muslim. Di lingkungan muslim pasti yang paling hebat itu ya paling soleh ya, yang paling agamanya tinggi ya. Nah, dia sholat lah tiap hari, di tempat yang boleh, di masjid nih. Dia sholat tiap hari di masjid. Tapi niat dia bukan kepada Tuhan, dia dilihat sama orang-orang. Itu aja nggak dapat apa-apa. Nah itu sia-sia. Ibaratnya Tuhan ngelempar tuh pahala ke muka dia, nggak dikasih. Ibaratnya itu aja nggak dapat apa-apa. Kembali lagi, ibadah itu kan antara kita dengan Tuhan. Tuhan kan tahu isi hati kita. Nah, ya gitu, kesimpulannya itu intinya. Nah, gitulah. Walaupun kelihatannya kita nih, ada orang nih kelihatannya jahat atau semua, kan Tuhan tahu hati dia. Mungkin dia kelihatan jahat di depan manusia, di depan Tuhan dia nggak jahat. Gitu. Atau sebaliknya yang banyak, dia kelihatan baik di depan manusia. Tiba-tiba. Dan yang paling menyakitkan lagi bagi aku orang muslim kan, yang pelecehan itu sangat menyakitkan dia. Semua orang menyakitkan sih menurut aku gitu. Itu mengkhianati agama, dan walaupun dia nggak beragama kan sangat menyakiti. Itu banyak juga berita. Dan kembali lagi dia gini, itu kan masalah keyakinan. Kita meyakini suatu agama itu dengan itu, dan kita sombong saat itu. Sombong itu dalam Islam sedikit aja nggak masuk surga. Terus bahas tentang itu deh yang lain, kayak Palestina sama Israel. Kalau menurut aku ya aku dukung Palestina karena saudara seiman yang pertama. Dan selain itu aku juga malu sih sebenarnya, aku dukungnya cuman di mulut aja sih. Orang yang Kristen aja, ini aku kan pernah belajar tuh guru-guru orang Kristen, dan aku banyak link kayak di medsos teman-teman sama orang Kristen. Bahkan mereka memang benar, ini yang Kristen ya, benar-benar dukung Israel sampai melawan pemerintahnya sendiri, sampai segitu ya. Kalau mendukung Palestina sampai segitunya ibaratnya. Jadi alasan dibalik itu bukan agama, lebih ke kemanusiaan. Ya menurut aku kayak gitu, kemanusiaan sih. Tapi kalau misalnya nih, kalau aku misalnya pola pikir orang Israel, orang Israel. Kan yang ditargetkan itu bukan Palestina sebenarnya, kayak teroris Hamas itu. Nah, dia kan berlindung di warga itu. Ya kan dia kan udah kasih pengumuman segeralah keluar bagaimana. Kalau enggak ya kayak tempat markasnya itu dibom atau gimana. Ya kan orang Israel nggak tahu di situ kan juga ada kayak pemukiman apa kan nggak sengaja lah langsung aja. Lalu juga pas kan namanya juga perang kan masih ada kesalahan juga. Iya. Kalau di situ Sikar, ini aku jawab dari pandangan aku kan. Dari pandangan aku kecil di masa itu juga, di masa orang berperang juga, di masa orang berperang. Itu kan daerah aku itu tempat area berperang, orang GAM sama tentara. Bahkan sejarah-sejarah itu kan banyak ditutup ya, nggak balas dendam lagi atau apa. Dan yang berperang itu nggak boleh, kalau kita pandang netral, ada dua-duanya yang jahat di antara itu yang pertama. Kalau menurut aku kamu bilang kayak gitu nggak juga sih. Kemungkinan Kak Guru nggak misalnya kan pikiran orang Israel kan emang targetnya dari awal tuh emang Hamas kan ya, targetnya awal. Tapi kan itu kan masalah politik tuh deh. Jadi warga itu kan nggak tahu. Warga yang tahunya kan cuma Israel nyerang Palestina gitu. Tapi kan ada juga Palestina juga nyerang Israel, tapi kan kita juga nggak tahu kan, mungkin ada gitu. Nah kita kan tahunya cuma permukaannya aja, dalam politiknya kan ya kita juga nggak tahu gitu. Ini kalau menurut pandangan aku sih ya. Kalau itu menurut aku sesuatu hal yang sangat jelas. Jelasnya kenapa? Berita memang ada yang nggak bisa kita percaya, tapi umumnya yang paling banyak diberitakan dari berbagai pihak kita bisa percaya, itu bisa pegang. Maksud aku yang aku bilang tadi, nggak usah kita bilang orang Kristen, orang Indonesia, orang apa, bahkan orang Belanda, orang-orang yang negara maju yang pikirannya maju-maju, orang mau Belanda, mau Barat, mau apa, itu tahu mereka bahwa Israel itu memang menyerang orang Palestina. Mereka tahu sejarahnya, yang belajar sejarah. Itu satu kalau dari aku pegangan aku sebagai.
Satu. Yang kedua, di berita-beritanya memang jelas itu, memang jelas bagi wartawan-wartawan yang jujur itu, memang anak-anak Gaza itu diserang. Bahkan kalau kamu mendalami beritanya itu, sampai dilecehkan, sampai nggak sanggup kita lihat, sampai mungkin orang yang ikuti itu tiap malam nangis. Kenapa? Kalau di masa perang itu, bagi aku yang paling menyakitkan dua, anak-anak sama perempuan. Itu dijadiin objek, disiksa. Baik, karena aku pernah ngerasain sih masa anak-anak aku saat perang itu, sedangkan perang Indonesia sama Aceh yang perangnya nggak bisa kita bilang nggak seberapa berat juga. Nah, itu aku ngerasain. Itu yang satu. Yang kedua, kalau kita pikir secara logika, kenapa bisa timbul Hamas itu? Ya kan? Palestina itu nggak ada tentara itu, nggak diakui sama PBB dia kan, nggak ada tentara, nggak ada polisi kan. Hamas kan kayak itu loh, apa namanya, kayak politik, kayak ya contohnya kayak apa namanya, partai loh, gitu. Kayak partai gitu menurut kamu. Udah, itu satu. Kenapa itu timbul, itu satu kita nggak tahu, mungkin timbul karena partai yang buat politik atau apa. Udah, yang kedua, kalau kita mau lihat sejarah, kita bisa lihat sejarah yang netral, yang mungkin bukan orang Islam tulis atau bukan apa, tapi yang netral bisa kita cari yang lebih otentik. Dari awal-awal mulanya kayak mana. Kan orang Israel yang datang ke Palestina itu dan memperbesar wilayah, dan ginilah, nggak usah kita lihat dari Palestina aja atau dari sisi Muslim, dari sisi Israelnya aja kita ambil beritanya dan kita bisa nangkap. Israel itu dia mengakui bahwa dia memang memusnahkan orang Palestina dibilang, udah orang Palestina. Yang pertama. Yang selain itu kan memang ada beritanya, kita bisa cari lah. Itu yang pertama, alasan agama lah. Dan Israel itu kan, kita kan nggak bisa masuk agama Yahudi, karena Yahudi itu agamanya keturunan kan. Jadi mereka menganggap diri sendiri itu eksklusif kan, istimewa lah. Dan mereka mengakui kalau ini dari sisi pandangan aku. Iya, kayak gitu. Dan mereka memang mau menghabiskan Palestina kan, dilapatkan, bahkan sekarang ada dikasih sampai narkoba. Masa Hamas targetnya dikasih narkoba? Udah, selain itu panjang sih ceritanya. Sebenarnya itu kita bisa cari sendiri sih. Dan ini menurut yang aku dapat, yang terpapar aja sih. Ya itu sih. Kalau menurut aku memang mereka menyerang warga sipil karena jelas tuh. Bahkan ada saat mereka ditawan oleh Hamas, itu mereka langsung menyerang anak-anak dan ibu-ibu yang ada di situ sembarangan. Itu kan nggak boleh tuh, hak asasi manusia. Apapun alasannya, nggak bersalah mereka. Terus menurut itu jelas sih. Masalah perang juga kan, Israel sama kayak negara Arab lah, kan. Palestina termasuk negara Arab. Kalau Israel sama dengan Arab? Enggak, itu Palestina. Termasuk negara Arab atau sesama lah gitu kan, kayak saudara rasnya sesama. Iya, sama, ada kesamaan. Sama-sama Muslim dan sama-sama dari keturunannya mungkin sama sih. Yang aku tahu kan perang nih Israel, ya otomatis bahan bakar punya di Arab dong. Arab kan sumber minyak. Ya kenapa kok nggak dipotong aja gitu? Ya ini kan buat orang Palestina, ini gimana? Kenapa nggak Arab sendiri motong biar ini nggak ada? Nah, kebanyakan dari sisi orang menyalahkan orang Arabnya, kenapa nggak potong? Ya salah. Dan di situ dia politik lah, di situ politiknya. Ya di situ politiknya. Ya salah orang Arab yang membiarkan Israel menyerang Palestina. Bahkan orang Muslim sedunia aja memboikot produk-produk yang mendukung Israel, karena Israel membasmi anak-anak sama wanita. Tapi kan Israel terlalu besar produknya. Terlalu besar kan? Memboikot. Nah, kalau boikot ya semuanya nggak kepake, kita zaman batu gitu kan. Bahkan zaman batu kan orang mikir kayak gitu kan. Gini dia, kalau pendapat aku kan, ini aku boikot. Kamu misalnya nggak dukung Palestina lah, nggak dukung apa, kamu makan. Iya, aku nggak musuhan sama kamu. Boikot itu salah satu usaha aku, karena aku nggak bisa berjuang apa-apa. Ibaratnya aku cuman bisa boikot satu produk misalnya apa ya, produk Danone lah misalnya dibilang tuh kan. Aku nggak minum itu usahaku menahan diri. Ya setidaknya aku usaha segitulah kan, menurunkan McD misalnya kan.
nurun omsetnya, otomatis kan nggak terlalu banyak peluru atau senjata untuk anak-anak. Ya, tapi kan yang jualan di situ kan orang Muslim juga kan. Itu Muslim. pasti, itu banyak juga pertanyaan kayak gitu. Gini, itu dua pandangan aku gini, di situ orang Muslim, di McD itu orang Muslim yang jualan, di sini orang Israel yang membasmi anak-anak dengan uang yang dari sini. Udah, ini dia kalau ini aku mikir kritis dia miskin paling, keluar dari McD dia kemungkinan besar dia miskin, tapi dia nggak miskin lapar, tapi nggak selapar anak Palestina, dan nggak semenderita anak-anak Palestina yang diserang pakai bom, dijatuhin. Jangan salah, ini berita real, kamu bisa cari berita yang aku yakini. Bom yang dijatuhin di Palestina itu udah melebihi yang dijatuhin ke Jepang, yang Hiroshima itu jumlahnya dan tontonnya. Bayangin, itu bukan memusnahkan manusia. Gini, orang-orang yang ini pertanyaan yang tadi aku udah nemu jawabannya, yang kamu bilang Israel cuman mau bunuh Hamas. Ini jawabannya. Orang media Belanda ada beberapa, aku ikutin itu, dan barat-barat yang lainnya, apa yang mereka protes? Genocide kan. Yang diprotes itu genocide, pembasmian ras. Itu kan ras itu kan beda-beda ras itu kan diciptakan oleh Tuhan. Kita mau basmi ras yang diciptakan oleh Tuhan. Binatang aja kita punahkan nggak boleh ya. Ini ras. Kan orang protes itu. Nah, itulah kita membela itu. Itu jawabannya. Nah, itu sih. Sebenarnya ini pembahasan yang tinggi sih, harus dengan ahli. Tapi aku disclaimer dari informasi yang terpapar dengan aku. Nah, udah. Lanjut lagi. Menarik nih. Aku suka. Ini kebetulan nih kesekian kalinya aku jumpa teman yang berbeda dari segi agama atau apa yang mau diskusi, aku suka kali. Ya, soalnya sebenarnya gini aku cerita sekitar. Aku pernah gini. Aku bercanda sih. Ini awal aku jumpa teman beda ya. Bukan awal sih, udah kesekian kali. Cuman ini akan jumpa jadi teman yang akrab saat aku pelatihan bahasa Belanda. Nih, aku kan ikut Zoom nih. Ya nanti aku takut ditonton sama teman. Kan teman aku nih kan mayoritas kan Kristen ya, Kristen walaupun beda-beda. Dia ini share video itu di baptis tuh, baptis, orang dibaptis, tahu kan orang dibaptis tuh di dalam air pakai air loh. Udah, aku bercanda niatnya, aku bercanda biar lucu di grup itu kan. Aku jangan digituin aku bilang kayak gitu kan. Mungkin karena baca chat kan jadi itu. Udah, pas aku kesana, aku berteman tuh kayak biasa tuh. Kayak biasa bertemannya, bahkan mereka baik sih sama aku semuanya. Tapi teman aku yang Muslim, yang lebih akrab daripada aku ke mereka, bahkan aku dibilang apa, radikal. Coba ngechat gitu tuh. Enggak gara-gara chat itu aja, ada alasan lain sih. Aku dibilang radikal. Udah, aku bilang aku memang Islam radikal, aku bilang memang radikal. Kan kita bercanda doang gitu. Niatnya bercanda sih. Mungkin teman aku nggak nganggap itu, cuman teman aku yang Muslim ini dia kan terlalu akrab. Mungkin teman yang lain lagi kan. Mungkin itu cuman pandangan aku gara-gara itu pertama. Habis itu gini lagi, ini lucu kan. Ini joke cuman joke kan. Mungkin dari teman aku. Nih, dalam Islam tuh kan kayak gini nih. Kita kan saat ngobrol sama apa namanya? Sama lawan jenis, apalagi dia cantik kan dianjurkan merendahkan pandangan. Merendahkan pandangan maksudnya kan jangan terlalu kita perhatiin itu dengan nafsu, dengan hawa nafsu atau dengan apa. Melotot gitu atau gimana? Enggak, maksudnya walaupun enggak melotot, kita ini merhatiin nih, tapi dengan gairah kita perhatiin kecantikan dia sama badannya semuanya kan. Itu kan disuruh rendahkan pandangan ya. Udah, dan orang yang merendahkan pandangan itu yang aku tahu tuh gini, dia nggak terlalu merhatiin wajah atau mata kan. Orang suka kan pasti merhatiin mata nih saat ngomongnya. Kita ibaratnya bicara sebagai teman aja. Dah, jadi teman aku di saat itu banyak yang cewek dan hampir semuanya itu Kristen semua. Dah, cantik-cantik semua kan. Ini teman aku yang Muslim, tapi dia lebih banyak teman yang non Muslim. Duduknya barengan atau gimana? Enggak barengan, tapi kami kan sering berbarengan. Ya gini cerita. Ada badapan. Jadi nggak di saat itu sih dia ngejas aku saat beberapa kali. Terakhir dia nasihati aku. Dibilang aku terlalu lihat cewek bergairah kali. Kamu lihat dadanya. Kalau ngobrol sama cewek kamu selalu lihat dadanya. Padahal aku niat aku gini, cewek itu cantik. Jadi aku nggak terlalu fokus matanya kalau ngomong kayak gini. Jadi mata aku gitu. Dia merhatiin aku dari beberapa kali. Dia kan memang kawan aku yang Muslim ini kan di Bali, dia kan udah biasa gitu ngobrol sama cewek atau apa.
Dah. Jadi aku dinasihati kayak gitu. Apalagi wajah aku tuh ekspresinya nggak bisa dibaca kan. Dipikir aku kalau ngobrol sama cewek terlalu nafsu kayak gitu sampai dikatain kayak gitu. Padahal niat aku kan baik. Ya udah setelah itu aku biasa aja. Setelah itu aku mencoba gue biasa. Apa namanya itu? Culture shock kah? Aku bukan kultur shock, cuma perbedaan pandangan aja. Perbedaan pandangan aja. Bahkan menurut udah dia katain aku kayak gitu. Ini teman cewek aku yang beda agama kan, yang janji itu. Tahu, aku kan pergi tempat les sama kami, pulang tempat les itu kan naik bus atau kan kami jalan tuh bareng sampai ke asrama. Tahu pas keluar dari kedutaan itu kan itu satpamnya banyak. Kami lesnya di tempat kedutaan itu satpamnya banyak laki-laki. Ini teman aku yang cewek lewat di depan, aku lewat di belakang. Tahu satpam itu matanya kayak gini semua cewek. Memang dia cantik, badannya pun bagus kayak gini sampai di ngomong-ngomong sama kawannya. Memang nggak tahu malu pas aku lihat, aku kira. Dan mungkin karena pakai seksi juga kan. Bahkan aku nggak separah mereka tuh, nggak kayak gitu. Aku emang udah nggak, ibaratnya kan itu sesuatu yang nggak boleh kan. Intinya yang satpam itu matanya langsung gitu. Seakan-akan aku belum pernah lihat nggak pernah lihat kayak gitu. Bisa itu aja lebih parah ya. Lebih parah. Mereka padahal di Jakarta gitu tinggalnya. Aku yang masih pertama-tama Jakarta ya nggak sampai kayak gitu ya, biasa aja kayak gitu maksudnya. Ya bisa aja. Yang buat aku shock, tiba-tiba teman aku datang nasihati, dibilangnya aku kayak gitu. Nah, tapi aku terima sih. Aku bersyukur punya teman kayak dia yang udah banyak pengalaman dan buat aku lebih mudah beradaptasi ya kan. Nah, itu sih. Seru tadi lah. Tapi aku senang sih gini. Kita punya teman yang suka terbuka. Dan aku senang juga kalau ada teman tuh koreksi aku misalnya. Kayak cerita teman aku tadi. Dia kan selalu koreksi aku walaupun dia ngejas kan. Tapi nggak di depan umum. Face to face gitu. Walaupun dia ngejas aku, walaupun aku nggak merasa kayak gitu, dia ngejas aku gitu. Tapi aku senang. Bahkan gara-gara dia kita kan bisa memperbaiki diri. Gara-gara dia itu, aku jadi akrab nih sama teman-teman yang lain. Walaupun aku bercandanya nggak masuk tadi, terlalu radikal lah. Aku yang dianggap radikal tadi. Bahkan aku jadi akrab. Aku tinggal sekamar lagi sama mereka yang beda agama, sekamar. Pas masuk waktu sholat apa? Aku diingatin waktu sholat. Di awal aku rajin sholat. Pas mau aki-aki udah malas kan, tapi aku jadi rajin gara-gara diingatin sama teman yang itu. Bahkan teman aku yang Kristen yang ingatin aku. Teman aku yang Muslim tadi yang dari Bali, dia tidur malah nggak sholat. Anjir kan, ibaratnya ada banyak sisi baik. Dan lucu lagi nih, aku kan pertama datang ke Jakarta itu rajin aku sholat tuh. Jadi keterusan gara-gara teman aku yang Kristen tuh, dia selalu ngingetin aku masuk waktu sholat. Kan malu aku nggak sholat. Dah. Sebenarnya sholat nggak boleh karena malu sih. Jadi ketahuan aku nggak sepenuh hati. Udah. Tiba-tiba teman aku nih, teman cewek, dia kedatangan teman dari Sulawesi, Kristen juga. Udah datang situ. Karena aku masukin ke asrama aku karena teman asrama lagi pulang kampung. Kebetulan ada kamar kosong kan. Udah aku masukin ke situ ke kamar kayak kos itu. Aku masukin dia ke situ udah. Jadiin kawan ya, karena kan nggak mungkin nginap tempat cewek walaupun cowoknya udah pergi situ. Itu puasa tuh, saat puasa tuh, bulan puasa. Ini seru nih. Cewek itu asramanya lantai 2, kami lantai 3. Udah. Jadi teman aku yang Kristen kan nggak puasa dia. Dia untuk jumpa ceweknya itu harus aku yang tunjukin, kan nggak tahu jalan di belakang tuh, turun tangga, ada tempat umum bisa jumpa cewek cowok, tempat umum lah gitu. Udah jumpa. Teman aku yang cewek ini bawa makan tuh dia, cowoknya. Aku ajak dia. Tahu, dia pas mau makan. Jadi gini. Aku pikir apa ya? Jadi aneh nih. Habis itu dicerita karena aku puasa. Katanya alasannya. Segitu dia menghargai takut gitu gara-gara aku puasa. Aku bilang enggak apa-apa, puasa itu hal yang biasa. Biasa aja kan. Biasa aja, enggak langsung gara-gara aku lihat dia makan aku langsung kelaparan gitu makan. Enggak kayak gitu. Karena gini, kalau orang tahu puasa itu bahkan Adirai kan bukan muslim ya. Bahkan dia puasa juga, bahkan dia menganjurkan puasa yang paling bagus tahu berapa? 73 jam lagi. Bisa memperbaiki sistem imun katanya. Intinya gini, anak gym aja puasa itu mengatur pola makan cuman, bukan tahan lapar.
menunda makan, tapi di malamnya makan banyak. Bahkan kami yang muslim di bulan puasa itu bahkan lebih kenyang, karena pagi nggak makan nih. Nah, sebelum terbit matahari ada makan dulu, sahur kan, ada. Setelah itu nggak makan. Pas azan, pas terbenam matahari makan. Dan saat itu makannya jadi banyak, malamnya jadi banyak, jadi 3 kali. Cuman diganti aja. Biasa kan kita makannya siang tuh, pagi, siang, malam 3 kali. Cuman jadi malam makan 3 kali, pagi makan, cuman di buang waktu, jadi nggak masalah. Itulah aku bilang sama teman aku itu. Maksud aku jadi lucu, dia jadi kayak takut kayak gitu. Sampai tremor, sampai disembunyiin. Jadi aneh kayak gitu. Dia pas mau makan depan aku ya. Ya nggak apa-apa, aku bilang aku biasa aja kalau masalah puasa itu. Apalagi puasa sunat. Kan kalau kita memang nggak sanggup boleh buka loh. Bahkan puasa wajib pun kalau kita udah kelaparan kali, udah kehausan, dehidrasi, boleh buka loh. Boleh diganti di hari lain. Iya, ya, itu juga pernah dengar. Iya gitu. Oh ya, ingat waktu. Nah ini kayak tambahin kayak cerita tadi kan. Kita kan ceritakan cuma pendapat aja kan. Pendapat kan pasti susah. Titik temunya tuh susah kan. Nah, temunya kan ya kan informasi kayak perang atau gimana kan pasti kan disembunyiin lah. Warga kan nggak boleh tahu bagaimana kan, pasti ada. Ya makanya kan kita menurut pandangan kita aja. Gitu. Ya setahuku ini misalnya orang Israel gini, ngebom gini atau gimana gini, terus kamu juga membela gitu. Kan menurut pandangan aja. Ya cuma mau ngomongin infoin aja gitu. Bukan masalah aku dukung ini enggak cuma. Oh yang tadi ya. Iya, kamu kan, takut dihujat ah. Iya, bukan takut dihujat cuma. Enggak. Ya aku tahu maksud kamu. Bagus pertanyaan itu. Kita kan mau dukung sesuatu punya alasan yang logis, bukan ikut-ikutan. Ya, bukan ikut. Tapi kan alasan itu kan pasti informasi disembunyikan, nggak mungkin disebar. Wah, ini warga lokal ini nggak mungkin. Kalau warga lokal itu sebetulnya kayak FOMO aja loh. Iya. Nggak mungkin. Orang kaya bisa kaya kan pasti kan nggak FOMO. Dia menciptakan FOMO, bukan dia yang FOMO. Iya, benar sih aku. Benar, aku setuju. Dan kalau alasan aku dukung Palestina itu ya karena itu. Aku paling benci di perang itu menyakiti anak-anak dan perempuan. Iya, itu pasti. Aku benci perang itu. Dan satu lagi, Israel itu kan keturunan tuh. Itu aku apa namanya? Kalau kita saling mendukung istilahnya Zionis. Menghujat, membenci ya. Dan yang ku benci itu Zionis yang membasmi Palestina, bukan keturunan Israel. Karena Israel ada juga yang muslim gitu, ada juga yang baik walaupun bukan muslim, ada juga yang baik, yang bahkan orang Israel demo juga untuk warganya, demo juga untuk enggak menggenosid Palestina. Nah, itu kan di sisi lain juga bingung ini gimana nih. Ibaratnya kan enggak mengeneralisasi.